Ini dari mana? Saya Korsam Ngalian, Pak. Korcam ya? Iya. Namanya siapa? Nama saya Fikri, Pak. Oh. Kamu? Korsam juga Nurul. Beda kecamatan? Beda kecamatan. Beda kecamatan. Oh. Saya Dokter Odin, dokter di Rumah Sakit Mata Medika. Terima kasih ya dok ya, terima kasih. Saya Dr. Anis, Muhammad Anis, dokter Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya mau nengokin sih ya. Ya, di lantai 2, Pak. Oh kemarin ya, terima kasih. Aku dibantu ya. Makasih ya, makasih ya. Dan Sonia, makasih ya, makasih ya. Ayo, ayo. Apa ada keluhan apa? Jadi keluhan awal dia setelah pulang sekolah ngerasa sakit mual, Pak. Iya, berarti bereaksi ya. Betul. Nah, terus? Kemudian dia ngerasa diare juga. Setelah udah semakin parah, semakin sakit, dirasa sudah sampai rumah, dia baru datang ke klinik, kemudian dirujuk ke sini juga. Oh gitu. Pak. Tapi ya. Ayo, ayo. Nanti nggak usah semua ikut lah ya. Perangkat-perangkat saya nggak usah ikut. Nah terus? Minta maaf ya. Minta maaf. Pokoknya cepat sembuh. Sekarang udah enakan dek. Alhamdulillah. Panggilannya siapa? Naya. Naya. Assalamualaikum. Ini keluarga ya? Bapaknya bapak ya? Oh cucu, halo. Udah enakan? Namanya siapa? Diandra kelas berapa? Kelas 12. Minta maaf ya. Minta maaf. Pokoknya cepat sembuh. Sekarang udah enakan dek. Panggilannya siapa? Naya. Naya. Boleh cerita nggak? Waktu makan nggak ada ini? Nggak ada rasa apa gitu? Ya, saya tuh kiranya emang rasanya seperti itu. Oh, Bu Kiro gitu ya? Iya. Terus habis itu kamu makan biasa terus pulang? Ya, terus sampai rumah langsung perutnya tuh mules biasa. Saya kira emang mules biasa gitu. Habis itu kok pagi-pagi masih sakit. Terus saya diare. Sampai sekolah saya masih sakit perutnya. Terus ngecek teman-teman ternyata sama pada sakit perut juga. Diare nggak langsung diare gitu. Iya diare gitu. Terus pihak sekolah manggil ambulans. Tapi udah enakan sekarang. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua nih motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua nih motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah dugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Nah, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya, dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Ya, jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya silakan di belakang. Nanti baru atau mbaknya dulu deh boleh. Ya Mas Dan.
Ya. Oke. Max dari Simbo TV, Mas Sedat, ada 2 pertanyaan. Selamat sore, pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 SPPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu Mas, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin, ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mens reanya, ada niat jahatnya atau tidak, dan seterusnya. Ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Nah, kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya, kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan seterusnya. Kami Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Silakan Mbak. Selamat sore Mas, saya Irin Ya. dari CNN. Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20%, nilainya itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T seperti itu, karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan susah-susah ya kalian ya. Ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana yang sudah ada, dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini kita fokuskan dulu, memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi.